saya Fitri Rosalina dengan NIM 2301411599. Dengan video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang modul Ajar IPA. Ambil CP tentang peserta didik memahami siklus hidup, makhluk hidup, tumbuhan, dan pelestariannya. Pada fase B, kelas 4. Pancasila yaitu bergotong royong, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis. Model pembelajarannya itu PBL, Problem Based Learning. Metode pembelajarannya itu saya menggunakan ceramah, diskusi, game, dan tanya jawab. Media pembelajarannya saya menggunakan Canva dan YouTube. Bahan ajarnya poster dan LKPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Silakan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa salam pimpinan. Saya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ya Bu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Kenapa tidak hadir? Nggak ada kabar Bu. Oh iya, Ibu cek satu persatu ya. Jangan. Septina bisa. Hadir Bu. Juliska. Hadir Bu. Delita Gita. Hadir Bu. Ini siapa jadi yang nggak hadir? Dimas Bu. Oh, Dimas. Oh iya, tadi dia ada ini. Oke, baik. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada briefing dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, berdiri semuanya. Ikut ibu ya, ibu contohkan dulu. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ngerti tidak? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi hari ini tentang siklus. Baiklah anak-anak, sekali ini kita akan mempelajari materi tentang siklus hidup dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu siklus hidup. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Nah, tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis ini ada dua macam. Pertama, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini untuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis ini tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut, dan cakung. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva. Itulah yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk
hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis ini mempunyai 4 tahap. Pertama, tahap telur, larva, pupa atau yang disebut dengan kepompong, terus dewasa. Nah, contohnya hewan metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, kakak, dan semut. Nah, semua siklus hidup hewan memiliki 4 tahap yang sama. Pertama, setiap hewan itu mengalami kelahiran. Terlahir dari sebagai telur atau anaknya yang hidup, anakan hidup. Nah, kedua, memiliki pertumbuhan. Pertumbuhan ini terus tumbuh dan mempelajari keahlian seperti bergerak dan berkomunikasi dan sebagainya. Nah, ketiga itu masa remaja. Remaja ini juga disebut juga juvenil, mengalami perubahan tubuh karena hormon. Keempat, dewasa, tubuh sempurna dan siap beradaptasi. Produksi. Inilah contoh metamorfosis tidak sempurna. Pertama itu pada kupu-kupu. Kupu-kupu ini pertama mengalami apa? Telur. Kedua, Larva. ketiga, Kepompong. keempat. Dewasa. Nah, kupu-kupu inilah yang termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan kodok ini termasuk metamorfosis sempurna. Bagaimana cara perkembang biak kodok, anak-anak? Telur, Bu. Iya, betul. Terus, Ludu. oke. Kecebong. Oke. Katak muda. Baru dewasa. Dan dewasa. Baik, anak-anak. Nah, Ibu sedikit menjelaskan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya, agar tumbuhan dan hewan ini agar lestari. Itu ada beberapa